Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau al-kautsar. Tadi kita jelaskan al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau karena Tuhanmu dan menyembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itu dialah orang yang terputus. Ibu-ibu yang saya muliakan, pertama sekali terkait dengan sabab nuzul ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Dalam suatu hadis yang berasal dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Ahmad, kata sahabat Anas menceritakan, "Ufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-rufa'ah." Rasul sallallahu alaihi wasallam tertidur sesaat. Hilang, tertidur sesaat. Farafa'a ra'sahu mutabassiman. Kemudian Nabi mengangkatkan kepalanya sembari tersenyum. Kemudian sahabat-sahabat ketika itu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lima dhahakta ya Rasulullah? Lima dhahakta ya Rasulullah?" Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam tertawa? Kata Nabi menjawab, "Inna unzilat alayya anifan surah." Sungguh beberapa saat tadi telah diturunkan kepada saya sebuah surat. Faqara, kemudian Nabi membacakannya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Setelah itu Nabi mengatakan, "Hal tadruna mal kautsar?" Sahabat, kalian tahu apa itu al-kautsar? Kata sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian kata Nabi, huwa nahrun a'tani rabbi azza wa jalla fil jannah. Kautsar itu adalah sebuah sungai yang diberikan oleh Allah kepada saya di surga nanti. Alaihi khairun katsir. Di sungai itu banyak kebaikan. Taribu alaihi ummati yaumal qiyamah. Umat saya datang ke arah sungai itu di hari kiamat. Aniyatuhu adadul kawakib. Bejana-bejananya atau gelasnya sebanyak bintang yang ada di langit. Yuhtalajul abdu minhu. Ternyata ada hamba yang dihalangi dari telaga itu. Faqul, saya ketika itu mengatakan, Ya Rabb, ya Allah ya Tuhanku, innahu min ummati. Sesungguhnya hamba itu adalah umatku. Fayuqal, lantas dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka buat-buat, mereka lakukan sepeninggal engkau, setelah engkau meninggal dunia. Ini dia satu sabab nuzul ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Kautsar ini.
Ibu-ibu, Bapak yang saya muliakan, itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu nanti di hadapan sahabatnya tiba-tiba tertidur sesaat. Banyak riwayat yang menyebutkan tentang ini. Dari sahabat Anas ada riwayat Imam Ahmad, ada riwayat Muslim. Yang kalau di dalam riwayat Muslim kata sahabat Anas menceritakan, baina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baina ardina fil masjid. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada di hadapan kami di masjid, in urfiya irfa'a. Ketika itu Nabi tiba-tiba tertidur sesaat. Tumara ra'sahu mutabassiman. Kemudian Nabi mengangkatkan kepalanya sembari tersenyum. Kami ketika itu mengatakan, ma adhakaka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang membuat kamu tertawa? Kata Nabi menjawab, unzilan alayya anifan surah. Sebentar ini baru diturunkan kepada saya suatu surat. Kemudian Nabi membacakannya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian Nabi ketika itu mengatakan kepada sahabatnya, atadruna mal kautsar? Sahabat, kalian tahu apa itu al-kautsar? Kata sahabat, Allah wa Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Nabi mengatakan, fa innahu nahrun wa'adanihi Rabbi azza wa jalla. Itu adalah suatu sungai yang dijanjikan oleh Tuhan kepadaku. Alaihi khairul katsir. Di sungai itu banyak kebaikan-kebaikan. Wa haudun, itu adalah berupa telaga. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Yang datanglah ke arah telaga itu umatku di hari kiamat nanti. Aniyatuhu ada menujum, bejana-bejananya atau gelas-gelasnya sebanyak bintang yang ada di langit. Fayuqtalabul abdu minhu, namun ada hamba yang diusir dari telaga itu. Faqul, waktu itu saya menyatakan, Rabbi innahu min ummati. Ya Allah, ya Tuhanku, itu dia itu umatku. Fayaqul, kata Allah, innaka ma tadri ma ahdatha ba'da. Kamu gak tahu apa yang dia buat atau apa yang dia adakan sesudah kamu meninggal dunia. Ini beberapa gambaran terkait dengan sabab nuzul ayat yang ada di dalam surat Al-Kautsar ini. Ibu-ibu, Bapak yang saya muliakan, pertama tentang Al-Kautsar. Iya. Al-Kautsar dalam pendapat yang dominan, pertama ada yang mengatakan bahwasanya Kautsar itu adalah sebuah sungai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi di surga, di dalam surga. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan Al-Kautsar itu adalah telaga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Sebelum orang-orang melintasi sirat, jembatan. Dua ini adalah pendapat yang dominan. Mengatakan Al-Kautsar, satu, Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai yang ada di surga. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Kautsar itu adalah sebuah telaga yang ada di padang mahsyar sebelum orang-orang menyeberang jembatan. Ya, inilah dia. Nah, Ibu dan Bapak yang saya muliakan, seperti itu yang dominan. Sementara pendapat dari ahli tafsir itu banyak. Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menyebutkan
ada 16 pendapat yang menyebutkan tentang Al-Kautsar ini. Pertama dan kedua itu sudah kita sebutkan. Yang pertama mengatakan itu adalah sebuah sungai di surga. Yang kedua mengatakan itu adalah suatu telaga di padang mahsyar sebelum orang-orang menyeberangi jembatan. Yang ketiga, pendapat yang ketiga mengatakan yang dimaksud dengan Al-Kautsar itu adalah an-nubuwah wal kitab, kenabian Nabi Muhammad SAW dan kitab yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Pendapat yang keempat menyebutkan Al-Kautsar itu adalah Al-Quran. Pendapat kelima menyebutkan Al-Kautsar itu adalah Al-Islam. Pendapat keenam menyebutkan bahwasanya Al-Kautsar itu adalah kemudahan dengan Al-Quran dan keringanan syariat yang ada di dalam Islam. Kemudahan dengan Al-Quran dan keringanan syariat yang ada di dalam Islam. Kemudahan dengan Al-Quran seperti umpamanya kemudahan membacanya, siapapun bisa baca, bangsa apapun dia, kemudahan untuk menghafalkannya. Demikian juga kemudahan syariat yang ada di dalam Islam yang tercantum di dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis Nabi SAW. Yang ketujuh, yang dimaksud dengan Al-Kautsar, pendapat yang ketujuh mengatakan kathratul ashab wal ummah wal asya, banyaknya sahabat dan umat serta pengikut Nabi. Banyaknya sahabat Nabi, umat Nabi dan pengikut Nabi. Ya. Dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Yang kedelapan, yang dimaksud dengan al-ithar, dengan Al-Kautsar itu adalah al-ithar. Al-ithar adalah mampu mengutamakan orang lain dari kepentingan diri sendiri. Ini adalah suatu sifat yang terpuji. Nabi itu diberi oleh Allah sifat terpuji, yaitu al-ithar. Ithar adalah mampu mengutamakan orang lain dari kebutuhan ataupun kepentingan diri sendiri. Biarlah untuk kamu saja, saya nggak usah. Ya seperti itu. Ayat yang menyebutkan tentang al-ithar, yang menceritakan tentang sahabat Ansar. Di dalam potongan ayat pada surat Al-Hasyr, Allah katakan wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasas. Mereka mampu mengutamakan orang lain dari diri mereka sendiri, kendati pun sebenarnya dia butuh. Ini cerita tentang orang Ansar, di mana orang-orang Ansar itu ya mengutamakan sahabat Muhajirin dari mereka, padahal mereka itu butuh. Contoh, ketika ada pembagian harta rampasan perang, sahabat-sahabat Ansar, orang Madinah, selalu mengatakan kepada Nabi, kami gak usah ya Rasulullah, berikan saja kepada orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah itu. Ini kita. Yang kesembilan, rif'atul dzikr. Ya, yang dimaksud dengan Al-Kautsar itu adalah mulianya atau tingginya sebutan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kurung Nabi Muhammad itu adalah orang yang demikian sangat dimuliakan Allah. Tingginya atau mulianya sebutan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-10 yang dimaksud dengan Al-Kautsar, nur fi qalbika dallaka alaihi. Itu adalah cahaya yang ada di hatimu yang menunjukkan engkau kepadaku, kata Allah. Wa qata'aka amma siwaya, dan memutuskan engkau dari selain aku. Jadi pendapat ke-10, cahaya yang ada di hati Nabi yang menunjukkan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala dan memutuskan Nabi dari yang selain Allah. Pendapat yang ke-11, Al-Kautsar adalah asy-syafa'ah, syafaat Nabi. 12, Al-Kautsar adalah mukjizatul Rabbi udiya biha ahlul ijabah li da'wati.
mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang dengan itu orang-orang mendapatkan hidayah karena dakwah. Mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang dengan itu orang-orang mendapatkan hidayah karena dakwahmu wahai Muhammad. Pendapat yang ke-13, Al-Kautsar itu adalah kalimat la ilaha illallah. Pendapat yang ke-14, al-fiqhu fid din, pemahaman di dalam masalah agama. Yang ke-15, as-shalawatul khams, salat yang 5 waktu. Dan yang ke-16, al-azim minal amal, persoalan-persoalan besar yang ada di dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat yang dikatakan oleh ahli tafsir tentang Al-Kautsar. Yang dominan adalah yang 1-2. Yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Pendapat yang kedua adalah sebuah telaga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi waktu orang-orang di padang mahsyar, sebelum orang-orang menjalani sirat. Nah, Ibu dan Bapak yang saya muliakan, ini dua pendapat yang dominan. Kalau terkait dengan yang di surga, ada sungai khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping di surga itu banyak sungai-sungai yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada sungai air, ada sungai susu, ada sungai khamar, dan ada sungai madu. Jadi yang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai. Sungai-sungai yang ada di dalam surga itu banyak. Ada sungai air, ada sungai susu, ada sungai khamar, ada sungai madu. Itu informasi dari ayat Al-Quran. Nah, sementara ada sungai khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua terkait dengan haul, telaga yang saya sebutkan tadi. Telaga itu ada di padang mahsyar, dan itu sebelum orang-orang menyeberangi sirat. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang telaga itu. Banyak hadis Nabi yang menyebutkan tentang telaga itu. Telaga yang ada di waktu di padang mahsyar itu bukan hanya telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi nabi-nabi yang lain juga punya telaga. Masing-masing dari orang-orang berusaha untuk mendapatkan telaga itu. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad SAW yang punya telaga, nabi-nabi yang lain juga punya telaga. Itu dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW. Kata
Ya, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kemudian ibu dan bapak yang saya muliakan, tentang keberadaan telaga yang ada itu, gambarannya di dalam hadis Nabi SAW disebutkan panjang dan lebar dari telaga itu sama, ujung ke ujung sama, jadi 4 persegi. Ya, demikian luas. Air telaga yang ada lebih putih dibandingkan dengan susu, lebih manis bila dibandingkan dari madu, dan wanginya lebih wangi dari kasturi. Gelas-gelasnya sebanyak bintang yang ada di langit. Keberadaan telaga itu dengan airnya yang nikmat berasal dari sungai Kautsar yang ada di surga. Umat Nabi Muhammad SAW datang mencari ke arah telaga itu, dan kata Nabi, yang sempat minum dari telaga itu tidak akan pernah haus selamanya. Bayangkan ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, sebanyak itu manusia di padang mahsyar berusaha mencari telaga yang ada. Umat Nabi Muhammad SAW berusaha untuk mencari telaga itu dalam suasana berat di padang mahsyar, panas, haus, dan kata Nabi SAW, man waradahu fashariba minhu lam yazma' ba'daha abadan. Barang siapa yang dapat datang ke arah telaga itu kemudian dia minum, tidak akan kehausan selanjutnya selamanya. Ini hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Bayangkan manusia sebanyak itu, ya, mencari, ada yang dapat sampai ke telaga itu, sempat minum, dan kalau sempat minum tidak akan pernah haus selamanya. Ini yang diceritakan di dalam hadis Nabi SAW kepada kita. Nah, ibu dan bapak yang saya muliakan, kesimpulannya memang ya pendapat yang dominan itu adalah yang mengatakan bahwasanya ya itu Kautsar adalah sungai yang ada di surga khusus untuk Nabi SAW, dan kemudian telaga yang ada di padang mahsyar. Kemudian terkait dengan orang-orang yang diusir dari telaga itu, tidak boleh mendekat, tidak boleh minum. Ada orang yang dilarang untuk datang minum ke telaga itu. Nabi SAW nggak tahu betapa orang itu. Ketika Nabi menyatakan, ya Allah, itu umatku. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, ya Allah, itu sahabat-sahabatku. Kata malaikat kepada Nabi SAW seperti yang diperintahkan oleh Allah. Kata malaikat, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu gak tahu apa yang mereka adakan sepeninggal kamu, apa yang mereka buat sepeninggal kamu. Nabi gak tahu setelah Nabi meninggal dunia. Nabi gak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang. Ada dari orang-orang yang dilarang, gak boleh dekat, diusir dari telaga itu, gak boleh minum. Ibaratnya seperti seorang yang punya onta, ada onta orang lain mau numpang minum di tempat minum onta yang ada, diusir itu onta-onta ini. Alasan yang dikatakan, Muhammad, kamu gak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal kamu. Dalam menjelaskan permasalahan ini dijelaskan, pertama itu adalah orang-orang yang murtad sepeninggal Nabi SAW. Yang kedua, orang-orang yang mereka
yang mereka itu murtad atau mengada-ada sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu diusir, gak boleh mendekat ke arah telaga yang ada di padang mahsyar itu. Seperti itu, ya, pendapat yang dominan terkait dengan Al-Kautsar. Ibu dan bapak yang saya muliakan, kata-kata Kautsar berasal dari kata-kata kathura, banyak. Di dalam pengertian ayat yang ada selalu diartikan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad nikmat yang demikian sangat banyak. Selalu diartikan seperti itu. Tapi kalau kita menelusuri hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapat ahli tafsir, itulah seperti yang saya sebutkan tadi. Yang dominan mengatakan itu ya sungai yang ada di surga yang spesial diberikan oleh Allah untuk Nabi, dan yang kedua itu adalah telaga yang ada di padang mahsyar sebelum orang-orang menyeberangi jembatan. Nah, nikmat yang banyak karena berasal dari kata-kata kafura. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad nikmat yang demikian sangat banyak. Memang Nabi SAW banyak yang menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sekali kerasulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad nikmat yang banyak, fassalli li rabbika wanhar, salatlah engkau karena Tuhanmu dan menyembelihlah engkau. Menyembelihlah engkau. Fassalli li rabbika wanhar, salatlah engkau karena Tuhanmu dan menyembelihlah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan nikmat yang banyak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika Nabi hidup di dunia, demikian juga nanti di akhirat, Allah perintahkan kepada Nabi untuk Nabi sholat dalam kurung beribadah karena Allah, untuk Allah, dan kemudian juga menyembelih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal, sholatlah engkau ya karena Tuhanmu, artinya ikhlaskan sholat yang kamu lakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sholat wajib, demikian juga sholat sunnah, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikala kamu menyembelih, ikhlaskan penyembelihan yang ada itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi SAW. Salat ikhlas karena Allah, betul-betul atas kesadaran kamu bahwasanya kamu memang harus bersujud kepada Allah, hanya akan ya menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Demikian juga dengan binatang yang kamu sembelihlah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembelihnya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian membagi-bagikan dagingnya kepada kaum muslimin yang dibutuhkan dalam kurung orang-orang fakir dan miskin. Jadi dari ayat ini juga sebagian ulama menyimpulkan kewajiban berkorban itu berdasarkan potongan ayat wanhar, nyembelih kamu. Ya, korban yang ada di dalam kehidupan kita, ya seperti umpamanya pada waktu Idul Adha. Ya, di situ bagi orang-orang yang mampu dituntut untuk ikut ya menyembelih dalam kurung berkorban untuk nanti daging yang ada itu dibagikan kepada kaum muslimin yang demikian sangat membutuhkan. Ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, secara umum menyembelih itu harus dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas karena Allah untuk membagikan dagingnya itu kepada kaum muslimin yang ada. Dan
Dan bentuk-bentuk penyembelihan di dalam Islam memang dengan hal itu menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas, nanti dagingnya dibagikan kepada kaum muslimin. Dan banyak bentuk penyembelihan di dalam Islam. Seperti umpamanya orang yang melakukan haji tamattu dan haji qiran, waktu haji dulu itu ya mereka menyembelih ya dam, namanya dam tamattu atau dam qiran, ya menyembelih. Ada ya menyembelih ya karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan anak, umpamanya akikah namanya. Ya untuk anak laki-laki yang terlahir 2 ekor kambing, untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Itu dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga barangkali adanya seseorang yang bersedekah, yang bernazar, ya termasuk korban pada waktu Idul Adha bagi orang-orang yang tidak melakukan ibadah haji di tanah air, dia menyembelih yang kita sebut dengan kurban. Itu bentuk-bentuk yang ada. Tapi yang jelas kalau menyembelih dalam Islam itu disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan dengan ikhlasan hati dibagikan daging-dagingnya itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Kata Allah, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah engkau karena Tuhanmu dan ya menyembelihlah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak yang saya muliakan, seperti itu. Itu yang paling banyak yang dikemukakan oleh ahli tafsir tentang fashalli li rabbika wanhar. Tapi ada juga yang menyebutkan wanhar itu ya bukan dengan arti menyembelih, ya bukan dengan arti menyembelih, tapi ya dengan arti seseorang itu dengan sholatnya dia ya bertakbir dan kemudian meletakkan tangannya di dadanya, karena nahar juga berarti dada. Wanhar, letakkan tangan kamu di dada kamu. Itu pendapat atau riwayat yang berasal dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi wanhar ini pendapat lain. Pendapat yang paling banyak wanhar itu adalah menyembelih. Pendapat yang lain ya dari riwayat Ali bin Abi Thalib menyebutkan itu adalah meletakkan tangan ya di dada dengan sholat yang dilakukan. Ibu dan bapak yang saya muliakan, riwayat yang berasal dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Lamma nazalat hadhihi surah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika surat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu ngomong, bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, ma hadhihi an-nahira allati amarani biha rabbi?" Jibril, apa nahira dalam kurung penyembelihan yang aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk hal itu? Apa itu nahira penyembelihan itu? Kata Jibril menjawab, "Laisa binahira," bukan nyembelih. "Walakinnahu ya'muruka idza taharramta lis-shalah." Tapi Allah menyuruh engkau kalau kamu mulai bertakbir ihram dengan sholat yang kamu lakukan, irfa yadayka idza kabbarta. Angkat kedua tanganmu ketika kamu bertakbir. Wa idza raka'ta, demikian juga ketika kamu rukuk. Wa idza rafa'ta ra'saka minal rukuk, demikian juga ketika kau bangkit dari rukuk. Wa idza sajadta, dan ketika kamu sujud.
Fa innaha salatuna wa salatul malaika alladziina fis samawati sab'a. Sebab itu adalah salatnya kita, salatnya malaikat yang ada di langit yang tujuh itu. Wa inna likulli syai'in zinah. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada hiasannya. Wa zinatus shalah raf'ul yadaini inda kulli takbir. Hiasan salat itu adalah mengangkat kedua tangan ketika bertakbir. Ini yang ada di dalam penjelasan hadis Nabi yang berasal dari ahli hadis, hadis riwayat Al-Hakim. Tapi yang paling banyak buat hari itu adalah membeli. Saya mengatakan ada pendapat yang mengatakan seperti demikian. Kemudian bagian akhir dari potongan ayat Allah Subhanahu wa taala ini mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu itu wahai Muhammad, dialah orang yang terputus. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu itu adalah orang yang dia itu terputus. Maksudnya adalah mereka orang-orang musyrik Makkah mengatakan tentang Nabi karena anak Nabi yang laki-laki semuanya meninggal kecil. Nabi dituding, Nabi dibilang Muhammad rajulun abtar. Muhammad orang yang terputus keturunannya karena anak laki-laki Nabi semuanya meninggal kecil. Ya, sementara orang Arab demikian berbangga kalau punya anak laki-laki. Pada masa jahiliyah dahulu mereka merasa terhina kalau punya anak perempuan, sehingga ada ya sebagian dari kabilah Arab yang ada mereka ketika terlahir anaknya perempuan ditanam hidup-hidup karena malu punya anak perempuan. Mereka bangga kalau punya anak laki-laki. Dan karena Nabi punya anak laki-laki semuanya meninggal kecil, mereka orang-orang musyrik Makkah mengatakan Muhammad rajulun abtar. Muhammad orang yang terputus keturunannya, tidak punya keturunan. Dan Allah hibur Nabi mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syani'aka huwal abtar. Muhammad, kamu bukan orang yang terputus. Orang yang membenci kamu itulah orang yang terputus. Allah katakan itu ya dalam rangka untuk menghibur Nabi, menenangkan Nabi dari tudingan orang-orang musyrik Makkah yang mengatakan Nabi itu rajulun abtar, orang yang terputus keturunan. Kata Allah, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu itu yang terputus. Iya, tidak kamu. Kalau kamu tidak terputus, mereka orang yang membenci kamu dari tokoh-tokoh Quraisy yang ada. Apakah dia itu Abu Jahal, Abu Lahab, As bin Wa'il, Ka'ab bin Ashraf, dan semua tokoh-tokoh Quraisy yang ada, mereka lah orang yang terputus. Dengan arti kata, kalau dia mati, tidak ada orang yang mengenal dia. Tapi kalau kamu tetap akan dikenal oleh orang. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan selalu disebut di dalam setiap putaran waktu yang ada. Dalam setiap putaran waktu yang ada dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kalimat itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah kalimat yang akan selalu diucapkan oleh orang-orang yang beriman pada salat yang dilakukan, demikian juga pada azan yang dikumandangkan. Nama Nabi tidak akan pernah terputus disebut dan dikenal orang bersama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ibu bapak yang saya muliakan, kita sekarang ini
Ya sudah jam 10 lewat, setengah 11, kita katakan demikian. Itu orang yang di sebelah barat kita, katakanlah di Saudi yang kita berjarak 4 jam dengan mereka baru selesai sholat subuh. Terus ke arah barat sana, terus dalam putaran bumi yang ada, nama Muhammad akan selalu disebut dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di dalam azan yang dikumandangkan, demikian juga di dalam sholat yang dilakukan. Inna syari'ata huwa al-abtar. Sesungguhnya orang-orang yang benci kamu itu adalah orang yang terputus. Kalau dia mati, tidak ada orang yang akan menyebut namanya, tidak ada orang yang akan mengenang dia. Kalau kamu yang hebat, namamu akan tetap disebut dan orang-orang akan tetap mengenang jasa baikmu sebagai Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia. Jadi ini adalah suatu hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk meneduhkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi itu dituding Muhammad Rajul Abdul Muhammad orang yang terputus keturunan. Gak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membenci kamu itu adalah orang yang terputus. Kamu tidak namamu akan tetap disebut, jasa baikmu akan tetap dikenal, dan itulah kita orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah putus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah secara khusus di dalam sholat yang kita lakukan, demikian juga di dalam azan yang dikumandangkan atau kita yang menjawab azan. Ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, inilah dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita baca, potongan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Kautsar yang hanya 3 potong ayat pendek-pendek. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad Al-Kautsar, dalam kurung nikmat dan demikian sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau karena Tuhanmu dan menyembelihlah engkau karena Tuhanmu. Inna syari'ata huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu itu dialah orang yang terputus. Ini ibu bapak yang saya muliakan yang bisa saya jelaskan dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita baca di pagi hari ini. Demikian penjelasannya. Berikut kalau ada yang menjadi pertanyaan seputar surat Al-Kautsar secara khusus, monggo disampaikan untuk bisa kita perjelas lebih lanjut. Dipersilakan. Monggo, ini di depan ada. Ibu di sini depan. Waalaikumsalam. Ibu yang saya muliakan, ayat ini khusus tentang Nabi SAW, tidak untuk orang yang lain, tidak untuk orang yang lain, karena memang ayat ini khusus untuk Nabi SAW yang secara gambaran sejarahnya seperti yang saya kemukakan tadi, Nabi itu dituding Muhammad Rajul Abtar, ya, Muhammad lelaki yang terputus keturunan yang ada karena gak punya laki-laki yang itu terus. Jadi khusus untuk Nabi, enggak untuk orang lain, enggak untuk orang lain. Ya. Dan kita katakan memang ini untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala katakan Inna syari'aka huwal abtar, Muhammad, yang benci kamu itu orang yang terputus. Kamu enggak. Nama kamu
kalau hidup sekarang ini. Ini keturunan Nabi langsung. Kira-kira seperti itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan itu terjadi. Maka keturunan Nabi yang laki-laki putus. Sebab secara keturunan itu keturunan itu adalah dari laki-laki. Dari laki-laki karena bibitnya dari laki-laki. Tapi dia tidak membantah tentang keberadaan dzurriyyatun Nabi, anak cucu Nabi, tapi bukan anak keturunan Nabi langsung. Itu adalah anak dari Ali dan Fatimah. Ya, Ali beristrikan Fatimah putri Nabi, lahir Hasan dan Husain. Nah, dari Hasan dan Husain inilah yang kemudian turun ke bawah punya anak keturunan sampai pada masa kita sekarang ini, sampai berikut nanti, sebab Nabi mengatakan Imam Mahdi yang akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang terjadinya hari kiamat, kata Nabi itu adalah min dzurriyyatin Nabi, anak cucu Nabi, karena kata Nabi namanya nama aku, nama bapaknya nama bapakku. Imam Mahdi yang akan diturunkan oleh Allah itu namanya Muhammad bin Abdullah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan keturunan Nabi dalam tanda petik itu adalah keturunan dari Ali bin Abi Thalib, tapi kita tidak bantah bahwasanya mereka itu min dzurriyyatin Nabi, anak cucu Nabi. Ya, secara istilah mereka disebut Alawiyyin, keturunan Ali. Ya, di dalam fam atau suku Arab yang ada, ya kita sebut Mulahilah, Muladawilah, As-Sagaf, Al-Idrus, Al-Atash, ya, Al-Kaf, Al-Habshi, ya termasuk Syihab. Itu adalah dzurriyyatin Nabi. Ketika mereka adalah ulama saleh, orang taat, ya apa kurangnya, apa salahnya kita memuliakan anak keturunan Nabi yang memang mereka berasal dari keturunan Ali dan Fatimah. Kan gak bisa jadi anak tanpa ovum Fatimah. Memang sekarang dari Ali tanpa ovum, hidung telur dan dikandung di dalam rahimnya Fatimah. Masa bisa jadi anak kalau sperma saja tanpa ovum, tanpa hidung telur? Makanya ya seperti itu. Kita tetap akan memuliakan yang namanya dzurriyyatun Nabi, anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikala mereka adalah orang yang saleh, orang yang taat, orang yang berniat baik di dalam kehidupan ini. Tapi kalau dipertanyakan apakah ini termasuk dengan orang lain? Enggak, ini Nabi. Yang ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian tentang masalah tersebut. Lanjut, ada kayak yang pertanyaan berikutnya? Monggo, ya Bu, silakan. Ya. Ibu yang saya muliakan, syariat akikah dituntutkan kepada orang tua si bayi. Syariatnya, sunnahnya hari ke-7 dari kelahiran, kemudian 14, 21, 28 dalam bulan pertama sampai bulan-bulan berikutnya selama anak itu masih bayi. Kalau dalam istilah kita umpamanya balita. Itu dituntutkan kepada orang tua, ayah dari si bayi. Sebab Nabi mengatakan kullu mauludin murtahidun bil aqiqah. Setiap anak itu tergadai dengan aqiqah. Kalau kamu belum akikahkan anak kamu, itu anak itu belum kamu tebus dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya akikahkan. Kalau mampu dituntut untuk
gugur. Tidak mampu, betul-betul. Bapak saya miskin, anaknya banyak. Saya yakin saya tidak diakikahkan. Umpamanya miskin, anaknya banyak. Kalau nggak mampu gugur, hukum akikah itu bukan wajib, hanya sunnah. Hukum akikah itu hanya sunnah, bukan wajib. Jadi ketika dipertanyakan, apakah dia ketika dewasa umpamanya dulu dia tidak diakikahkan, kemudian dia harus mengakikahkan dirinya, jawabnya enggak. Gugur udah, bapak kamu dulu miskin, anaknya banyak. Sekarang anaknya kaya, aku dulu gak diakikahkan oleh bapakku, sekarang aku akikahkan diriku. Tidak ada tuntutan untuk mengakikahkan diri. Tidak ada tuntutan. Ya. Kalau mau, ya berbuat baiklah. Sembelilah kambing, 1 ekor, 2 ekor, umpamanya ajarlah tetangga makan di rumah, bagikan dagingnya kepada orang miskin. Oke, silakan. Tapi bukan akikah namanya. Karena akikah itu hukumnya nggak sampai kepada tingkat wajib, hanya sunnah. Itu pun bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya gugur. Nah seperti itu. Jadi enggak saya bilang. Iya. Jadi tidak mengakikahkan diri setelah dewasa karena merasa dulu saya tidak diakikahkan oleh bapak saya. Tidak ada dalil yang kuat yang terkait dengan itu. Kalau akan berbuat baik, saya katakan ya sedia aja 1 ekor kambing, 2 ekor kambing aja tetangga makan di rumah, bagikan kepada kaum muslimin, orang miskin yang susah. Ya udah, itu dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidaklah disebut itu sebagai akikah. Harus didudukkan masalah akikah bukan wajib, akikah hanya sunnah. Kalau tidak mampu gugur. Demikian jawaban terhadap pertanyaan yang Ibu kemudian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal kurban. Saya mau bertanya, kalau kurban itu 1 tahun sekali kalian gunakan untuk 1 korban 1 sapi. Kalau kita kurban itu bagaimana? Kurbannya itu sebenarnya dan kasar. Itu kurban dengan kasar kan? Banyak yang menerangkan pertanyaan itu yang bagian nanti kalimatnya kurang jelas. Pertanyaannya adalah kalau kita kurban setahu saya itu 1 tahun 1 kali saja. Ya. Nah, tapi dalam kurban itu saya itu kadang-kadang baca ulang seadanya. Karena ada urusan. Oke, turunan ya. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Ibu dan Bapak yang bisa menjaga tentang korban. Ya, korban itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan, mendekati wajib. Ya, itu hukum daripada korban yang kita lakukan pada waktu 10 Zulhijjah. Ya, sesudah kita melakukan sholat Idul Adha. Yang namanya korban itu 1 ekor kambing bisa untuk 1 pribadi, 1 orang, atau 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Ya. Kalau umpamanya bisa pribadi-pribadi seekor kambing, bagus. Ibu bapak orang yang punya, ya berkorban 1 ekor kambing umpamanya. Kemudian anak sudah kerja, yang buat aku korban 1 bu. Ya, kata anak yang dia sudah kerja belum rumah tangga pribadi, ya baguslah. Itu yang namanya korban. Jadi korban itu adalah utuh seekor kambing atau 1 bagian dari 7 pada sapi. Ya, sapi itu bisa untuk 7 orang. Jadi masing-masing turunan untuk sapi. Kita jadi sapi. Ya, harganya sekian. Monggo, itu 7 orang per 1 orang sekian. Sapi bisa untuk 7 orang. Kalau kambing 1 untuk 1 orang atau 1 atas nama keluarga. Korban turunan bukan korban syar'i. Itu latihan untuk korban. Anak-anak di sekolahan diajar dari sekolah untuk korban turunan. Monggo, bilang sama ayah, bilang sama ibu, ada yang ngasih 100.000, 200.000, 500.000, 50.000 partisipasi karena mampu. Itu bukan korban syar'i. Korban syar'i utuh 1 ekor
korban syar'i harus 1 ekor kambing utuh dan tergantung kemampuan dia. Kita tahu kan harga kambing yang ada itu kambing yang besar yang bobot dagingnya banyak kan lebih mahal dibandingkan dengan kambing yang kecil atau sedang. Ya kalau memang punya uang banyak, saya yang besar ini berapa harganya? Nah kan gitu. Tapi kalau saya hanya bisa dengan harga yang sekian, ya sudah. Tapi untuk 1 ekor kambing itu korban syar'i. Kalau bukan dikatakan sebagai korban syar'i, hanya latihan untuk berkorban. Ada pertanyaan? Bapak punya pertanyaan di situ? Mohon Bapak ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Yang ingin kami tanyakan sedikit, bahasanya surat Al-Baqarah ini untuk khusus untuk mengajukan ada di dalam buku yang bicara tentang zikir surat pendek di samping untuk bacaan surat ini juga untuk zikir. Ini khususnya untuk umat Muhammad sampai kemudian bahwa zikir itu mengatakan itu adalah setiap manusia malaikat Allah turun bersama-sama. Zikirlah ketika hujan turun sebanyak-banyaknya surat Al-Baqarah. Kalau bisa 100 lebih. Demikian yang demikian apakah fadilah ini nanti kita semua insyaallah dalam kita di hadapan supaya tidak kehausan air. Demikian mohon terima kasih. Ya, Bapak yang saya muliakan, bacaan-bacaan yang ada itu harus ada dasarnya. Ya ketika dikatakan banyak sebanyak-banyaknya, ya dengan surat Al-Baqarah umpamanya, saya akan bertanya mana dasar hadis Nabi yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya kalau nggak ada ya kita katakan enggak. Sementara kita di dalam membaca Al-Quran disuruh membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran termasuk bacalah surat Al-Baqarah ini. Jadi bukan ya ketika ya hujan turun kemudian kita sebanyak-banyaknya baca surat Al-Kautsar. Ada doa spesial yang diajarkan oleh Nabi ketika hujan turun. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah turunkan hujan yang akan bermanfaat, yang akan ya membuat kebaikan bagi ya orang-orang dengan turunnya hujan. Jadi ada doa itu yang harus kita ucapkan. Ya, saya katakan kalau memang ya beliau atau siapa mengatakan banyak-banyak membaca surat Al-Kautsar ya ketika turun hujan, saya katakan mana dalilnya yang menunjukkan tentang hal tersebut. Kalau enggak, ya kita katakan tidak. Ya, sementara kalau ada doa yang mengatakan ini doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turun hujan, ya itulah yang harus kita ucapkan. Allahumma sayyiban nafi'an, turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Seperti itu yang harus kita amalkan. Surat-surat Al-Quran, surat-surat Al-Quran yang ada itu dikala ada penjelasan tentang fadilatnya, tentang keutamaannya, kita katakan memang iya. Tapi ya dalilnya itu memang benar. Seperti umpamanya ayat kursi umpamanya, kan jelas memang ada dalilnya. Seperti umpamanya al-mu'awwidzatain qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, memang jelas ada hadisnya yang kita baca sebagai permohonan kita untuk mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita katakan amalan-amalan, ketika kita bacaan-bacaan ataupun zikir-zikir itu harus ada dalil yang khusus terkait dengan masalah yang dikatakan dengan ayat atau surat tersebut. Kalau enggak, bacalah surat itu sebagai ayat yang ada di dalam Al-Quran
selalu membaca Al-Quran. Saya katakan semua ayat, semua surat yang ada di dalam Al-Quran itu harus kita baca. Harus kita baca. Karena Nabi mengatakan demikian. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lil ashab. Kalian baca Al-Quran ini. Sebab Al-Quran itu nanti akan datang di hari kiamat, akan memberikan syafaat kepada orang yang selalu dengan Al-Quran itu, yang membaca, mengkaji, ya, kemudian memahami dan mengamalkannya. Orang-orang yang dengan Al-Quran itu nanti akan diberi syafaat oleh Al-Quran yang ada, jelas hadis Nabi yang terkait dengan itu. Jadi kita harus selalu dengan Al-Quran. Ya. Oh, saya suka dengan surat ini karena memang ada keutamaan yang lebih. Mau? Saya katakan mau. Silakan. Tapi bukan saya nggak pernah baca surat ini. Nggak, saya baca semua surat Al-Quran. Itu dia. Karena memang Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Apalagi kalau umpamanya seseorang itu hafiz Al-Quran, masya Allah sekali. Jangankan hafiz selalu dengan Al-Quran, mahir dengan Al-Quran, orang itu akan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat yang ada. Karena hadis tadi mengatakan demikian. Kata Nabi SAW, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi fa huwa ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang baca Al-Quran dan dia mahir dengan Al-Quran, bagus bacaannya, lancar. Ya, apalagi hafal, saya bilang. Apalagi hafal dengan ayat-ayat Al-Quran yang ada, dengan surat-surat ayat Al-Quran yang ada. Orang itu, kata Nabi, ma'as safaratil kiramil bararah, akan selalu bersama dengan malaikat Allah yang selalu berkeliling, yang demikian baik mulia, yang akan selalu melindungi orang ini. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syah falahu ajran. Orang yang baca Al-Qur'an, dia tertatih-tatih dengan ayat Al-Qur'an yang dibacanya dan terasa Al-Qur'an berat bagi dia, tapi tetap semangat. Untuk orang itu ada dua pahala. Pahala kesembuhannya dan pahala dari ayat yang dibacanya. Kendati pun salah diperbaiki oleh ustaznya, dia dapat pahala dua, kesembuhannya dan ayat-ayat yang dibacanya. Kata Nabi di dalam hadis lain, alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, kata Nabi. Kalau mau tahu pahala dari bacaan ayat Al-Quran, umpamanya satu halaman kita baca, hitung huruf yang ada di dalam satu halaman itu. Itulah pahala untuk kamu. Jadi memang besar pahala dikala kita selalu dengan Al-Quran. Apalagi kalau kita memang dengan Al-Quran, insya Allah kita akan selalu di dalam lindungan Allah melalui malaikat yang ada. Dan kemudian nanti Al-Quran akan memberikan syafaatnya kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan membela kita. Makanya tidak ada istilah berhenti dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya bagi yang bisa mengajarkan. Sama-sama kita dengan Al-Quran dan terus dengan Al-Quran, dan tidak ada istilah berhenti dengan Al-Quran, karena memang ini adalah kitab suci yang harus selalu di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, inilah beberapa penjelasan terkait dengan surat Al-Kautsar yang kita baca di pagi hari ini. Mudah-mudahan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tercurah kepada kita. Kita tetap terbimbing berjalan di atas kebenaran agama yang ada, dan sekaligus di dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini dengan pandemi yang ada, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bahaya penyakit yang menimpa dunia sekarang ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanihi. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma 'afina fi abdanina, Allahumma 'afina
اللهم عافنا في أبصارنا لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Berakhir dengan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu